Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu tempat yang dikerumuni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibu-ibu secara khusus mengadakan kajian. Karena dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiah juga meminta waktu secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari mereka tentang ilmu agama. Jadi ibu-ibu selain mengaji bersama suami kalau yang sudah bersuami, kalau yang belum ya berangkat sendiri. Kalau sudah bersuami, berangkat kajian bersama suaminya. Tapi di samping itu memang harus dialokasikan tempat dan waktu khusus ibu-ibu. Karena ini sunnah Nabi SAW. Ketika para sahabiah minta, ya Rasulullah kami ingin belajar secara khusus ibu-ibu saja. Maka Rasulullah meminta mereka menetapkan waktu dan tempatnya. Maka ini adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah mengkhususkan waktu, maka mari kita bersama-sama mengkhususkan dan memfokuskan semuanya, termasuk pikiran, hati kita, kemudian juga menjaga lisan kita saat kajian yang khusus. Ya, kita memaklumi karena sering di lockdown dan juga ada yang WFH, sehingga kalau ketemu itu aji mumpung. Ya, bertemu secara offline
di beberapa kajian ibu-ibu kesempatan untuk ngobrol karena selama ini di lockdown gitu ya. Susah ketemu gitu ya. Ketemunya hanya di grup WA, hanya japri gitu ya. Nah, tetapi kita manfaatkan mungkin setengah jam, 45 menit atau 1 jam kita fokus untuk belajar bersama-sama. Nah, nanti selebihnya sisa waktu sebelum kajian atau setelah kajian monggo. Misalkan mau ngobrol 2 jam, nah mumpung ketemu, kalau sudah berpisah sulit nanti ngobrolnya. Tapi mari kita sama-sama mungkin setengah jam sampai 45 menit kita fokus belajar bersama-sama. Karena memang Rasulullah SAW mengkhususkan kajian untuk para ibu. Bahkan ketika beliau khutbah, terutama khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, di akhir khutbah beliau selalu menyempatkan untuk menasehati secara khusus para wanita, seraya mengingatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita, sehingga Rasulullah mengkhususkan waktu untuk menasehati para wanita. Maka ibu-ibu berinisiatif mengadakan kajian secara khusus. Ibu-ibu, ini sebuah langkah baik, sebuah sunnah yang harus didukung oleh takmir masjid dan juga oleh para suami, karena memang butuh secara khusus. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya menuntut ilmu agama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin, menuntut ilmu agama itu yang paling pokok, yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid diantaranya, dan juga ilmu yang berkaitan dengan amaliyah harian. Ini yang paling pokok. Sehingga ini kita sebut ilmun daruriyun, ilmu yang darurat, mutlak. Ibu-ibu harus menguasainya, harus memahaminya. Ilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang makna 2 kalimat syahadat, ilmu tentang tata cara wudu yang benar sesuai sunnah Nabi, ilmu tentang cara mandi janabat, tata cara tayamum, tata cara sholat, puasa. Nah, ini yang pokok. Ini tidak boleh dilewatkan. Tetapi kata beliau, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, adapun ilmu yang memang belum akan kita amalkan, sebenarnya seandainya kita tidak belajar pun sebenarnya tidak ada tuntutan. Misalkan ibu-ibu belum diberi kemampuan membayar zakat, seandainya tidak mengerti ilmu tentang zakat, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ketika akan membayar zakat, sebelumnya diilmui dulu. Itu yang wajib. Kalau kita belum diberi kesempatan ibadah haji, sebenarnya ilmu tentang manasik haji kita juga tidak dituntut untuk bisa. Tetapi kalau kita punya ilmunya tentu lebih baik. Walaupun kita tidak bayar zakat, memahami ilmu zakat. Walaupun kita belum diberi kesempatan haji dan umroh, menguasai ilmunya, tidak ada masalah, bahkan kebaikan dan dapat pahala. Namun secara asal ilmu dipelajari karena akan mengamalkannya. Ketika akan beramal butuh ilmunya. Seperti tadi yang pokok-pokok. Kemudian yang kedua, ada kalanya ilmu itu, ilmu agama, berkaitan secara khusus berdasarkan gender atau jenis kelamin. Artinya ada ilmu yang memang khusus untuk para lelaki. Dan ibu-ibu tidak ada tuntutan untuk mempelajarinya. Namun sekali lagi, itu adalah sebuah kebaikan kalau itu dipelajari. Contohnya, jihad fisabilillah dalam makna berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lapangan jihad itu luas, namun apabila dipersempit dengan makna jihad itu adalah perang, sementara para wanita tidak diwajibkan untuk terjun di medan perang, maka para lelaki yang wajib mengilmuinya. Ibu-ibu tidak ada tuntutan. Tetapi ketika ibu-ibu memahami ilmunya, maka itu kebaikan. Dan seringkali masalah jihad fisabilillah, walaupun dilakukan oleh para laki-laki, para suami,
tapi biasanya tetap ada kaitannya dengan para istri, para wanita. Walaupun sang suami itu memiliki ilmu tentang jihad, bisa jadi dia tidak berangkat jihad karena sang istrinya belum memahami betul bagaimana keutamaan jihad fisabilillah. Dulu para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Bahkan di masa perluasan wilayah Islam, kalau di zaman Rasulullah perangnya tidak terlalu jauh. Mungkin yang agak jauh perang Tabuk, 1250 km Madinah menuju Tabuk. Pada saat itu sangat jauh. Perjalanannya sampai 20 hari, 20 malam. Tapi selebihnya lebih dekat. Namun setelah penaklukan Islam yang lebih luas ke Eropa, ke Afrika, maka pasukan yang dikirim otomatis harus melalui perjalanan yang jauh dan harus meninggalkan anak istri, pekerjaan, bisnis, ya termasuk kampung halaman, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sampai akhirnya di zaman Khalifah Umar pernah ada seorang wanita yang menyenandungkan syair. Karena suaminya sudah lama tidak pulang. Yang inti syairnya itu adalah wanita ini kesepian karena suaminya nggak pulang-pulang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian bermusyawarah, akhirnya diputuskan bahwa maksimal tugas untuk berjihad 4 bulan, jangan lebih. Kalau sudah 4 bulan gantian pulang dulu. Sehingga ada sebagian ulama bahwa kewajiban suami menggauli istri itu paling telat, paling lama 4 bulan. Jangan sampai lebih dari 4 bulan dibiarkan. Walaupun kalau ada kerelaan istrinya membolehkan, silakan. Ya. Nah ini gambarannya betapa para sahabat mempelajari ilmu tentang jihad, para lelakinya, tapi kaum wanitanya memahami itu. Nah artinya ibu-ibu selain belajar agama yang pokok-pokok tadi, boleh juga mempelajari yang lainnya, termasuk ilmu yang sebenarnya bagian dari ilmu yang dipelajari kaum laki-laki. Kalau dipelajari maka itu sebuah keutamaan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama-sama belajar agama ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini mungkin sebagian dari kaum muslimin dan juga secara umum rakyat Indonesia mungkin sedang banyak keluhan. Ya, setelah pandemi ini banyak keluhan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sebab pandemi ini banyak terjadi perceraian. Ada satu kampung di Mojokerto itu, daerah Jatirejo namanya. Dan saya juga biasa ngadakan kajian di agak pelosok dekat perbatasan Wonosalam, kampung sekali. Pihak panitianya bolak-balik minta konsultasi keluarga-keluarga yang sedang tidak harmonis. Itu bergantian. Pekan ini si A dan si B, pekan depannya lagi ada lagi. Ini sudah telepon lagi, Ustadz besok mau ketemu lagi, ada yang ingin konsultasi sama Ustadz dan sama istri Ustadz, masalah rumah tangga. Dan saya tanya, emang ada apa di sana, di kampung sana? Di sana itu Ustadz mayoritas penghasilan suaminya adalah supir truk. Dan saat pandemi 2 tahun ini banyak yang tidak kerja, akhirnya tidak tahan, istrinya banyak yang untuk cerai. Jadi banyak perceraian. Jadi pada dasarnya pada hari ini banyak sekali sambat ya dari warga Indonesia khususnya secara umum, khususnya dari kaum muslimin. Banyak sekali lah kalau kita sebutkan itu, apa yang kita alami pada hari ini begitu berat. Ya.
Sebagian orang mungkin yang penghasilannya mapan, yang hidupnya aman, tidak terasa. Tapi rakyat umum, secara umum. Nah, mungkin ini ada gambarannya seperti itu pada hari ini. Belum lagi, waduh, mari ngene sembarang dipajeki. Mosok terong pajak. Nantinya terong dipajek, Bu. Bayem, kerai, ya, oyong, semuanya ada pajaknya. Bahkan isunya juga pendidikan akan dipajeki walaupun sedang ditolak oleh Muhammadiyah dan NU. Jadi nanti jangan mengatakan anak adalah harta yang paling berharga, nanti takutnya dipajak juga. Nah, ini mungkin sebagian keluhannya. Wah, terus banyak orang-orang yang memusuhi Islam semakin lantang menyerang Islam. Banyak ulama yang ditangkap. Kondisi kaum muslimin semakin hari semakin terjepit, ya. Dan berbagai macam musibah menimpa. Nah, sebenarnya apa yang dialami para sahabat itu jauh lebih berat di saat awal dakwah Islam daripada yang kita alami pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur walaupun kita berusaha, tapi kita bersyukur kita masih bisa makan, ya, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, sholat masih bisa bebas, ibadah-ibadah yang lain masih bebas. Dulu para sahabat benar-benar terjepit waktu di kota Mekah. Ketika awal dakwah Islam, sebagian mereka ada yang disiksa, ya, dilukai secara fisik seperti Bilal bin Rabah dan lain-lain. Ada yang terusir dari Mekah, harus hijrah ke Habasyah. Kemudian sebagiannya lagi ada yang dibunuh. Bahkan juga terjadi boikot selama 3 tahun, tidak boleh berhubungan apapun, baik itu pernikahan, kekerabatan, perdagangan, diboikot kaum muslimin. Sangat menderita, sangat sengsara, sampai istri Rasulullah SAW Khadijah waktu itu mengalami sakit-sakitan setelah diboikot itu, yang akhirnya berujung kepada meninggalnya beliau pada tahun 10 kenabian. Jadinya dulu para sahabat itu diancam, disiksa, dibunuh, diusir, diboikot. Nah, ini kan lebih berat, Pak, dari yang kita alami. Mungkin sebagian kejadian itu dialami oleh kaum muslimin di beberapa belahan dunia, di Palestina, di Myanmar, ya, di Suriah, di Irak, dialami. Nah, ternyata hal itu dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada di antara para sahabat itu yang mengadukan kondisi saat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau seorang ulama ahli tafsir, wafat tahun 310 Hijriah, yang merupakan senior dari Imam Ibnu Katsir, ya, levelnya lebih dulu Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa sebelum ayat 55 di dalam surat An-Nur, nah, ini salah satu ayat yang akan kita awali untuk pembahasan kali ini. Dalam surat An-Nur ayat 55, nah, Imam At-Tabari mengatakan, wa dzukiru anna hadhil ayah nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ajli syakayatan ba'di ashabihi ilaihi fi ba'dil awqatil lati kanu fiha minal aduwi fi khaufin syadidin. Kata beliau, ayat ini surat An-Nur ayat 55 nanti akan kita bahas. Ayat 55 surat An-Nur turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah adanya keluh kesah para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rasa takut, intimidasi, ancaman dari orang-orang musyrikin Mekah. Diancam, ditakut-takuti, ditekan, tidak bisa bebas beribadah, sampai ngaji saja di awal Islam sembunyi-sembunyi. Rasulullah memilih tempat untuk kajian di rumah Arqam bin Abil Arqam, harus sembunyi-sembunyi. Sekarang kita alhamdulillah ngaji masih bebas. Dulu sampai sembunyi-sembunyi. Yang ketahuan disiksa, ada yang dibunuh, diusir, diboikot. Nah,
Maka itu dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita ini lemah, kita ini terpuruk, kita ini ditekan, kita ini disiksa dan sebagainya." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Karena melihat kondisi kaum muslimin yang terpuruk, tertekan, lemah, maka Rasulullah menyampaikan firman Allah ini. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberi 3 bonus. Allah berjanji 3 hal. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Benar-benar Dia Allah akan memberikan kekhilafahan, kekuasaan kepada mereka kaum muslimin, mukminin, sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Dan yang ketiga, Allah akan mengganti rasa takut dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Ibu-ibu masih ingat ada 3 ya bonusnya dari Allah. Allah berjanji akan memberikan 3 hal. Kekhalifahan, yaitu kekuasaan. Yang kedua, dikokohkan agama. Yang ketiga, kemakmuran, keamanan. Apa mohon Bu? Kekhalifahan, kekuasaan ya. Kemudian dikokohkan agama, yang ketiga diberikan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Nah, pertanyaannya adalah kapan janji Allah itu dipenuhi? Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Ini saya persingkat saja karena poinnya bukan di sini, tapi ini sebagai prolog dari pembahasan kita kali ini. Sebenarnya pembahasannya cukup panjang, tapi insya Allah saya usahakan untuk singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ayat ini akan kita jadikan acuan awal, bahwa Allah berjanji kepada kaum muslimin 3 hal. Diberi kekuasaan, yaitu kekhalifahan. La yastakhlifannahum, diberi kekhilafahan, kekuasaan. Kemudian dikokohkan agama dan diberikan keamanan. Kapan itu terjadi? Sebagian ahli tafsir mengatakan sudah Allah tunaikan, sudah terjadi, sudah selesai, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan 3-tiganya kepada Rasulullah dan kaum muslimin waktu itu. Saat penaklukan kota Mekah, berbondong-bondong manusia masuk agama Allah. Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Jaziratul Arab, jazirah Arab dikuasai kaum muslimin. Kemudian agama dikokohkan, tunduk semuanya di Jaziratul Arab kepada Islam, dan diberikan keamanan, kesejahteraan. Ini pendapat pertama, bahwa janji Allah itu sudah selesai. Berarti dengan kata lain, kita nggak uman kalau ambil pendapat yang pertama, nggak kebagian. Pendapat yang kedua, antaranya pendapat dari Abul Aliyah. Beliau mengatakan bahwa janji Allah memberikan 3 hal itu sudah Allah tunaikan di zaman para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Di mana kaum muslimin menguasai sebagian besar dunia. Dan Islam dikokohkan agama oleh Allah waktu itu sebagai agama yang paling tinggi. Dan keamanan merata di seluruh negeri Islam. Sudah selesai, berarti kita nggak kebagian kalau gitu. Nah, pendapat yang ketiga, insya Allah ini yang lebih kuat, dan ini juga didukung dengan dalil-dalil yang lain, sebagaimana pendapatnya Imam Al-Qurtubi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasannya hal itu atau janji Allah itu berlaku
selamanya sampai hari kiamat. Ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya, Imam As-Sa'di mengatakan, wala yazalul amru ila qiyamis sa'ah mahma qamu bil imani wal amali shalih fala budda an yujadu ma wa'adahumullah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimi Rahman, beliau mengatakan janji Allah dalam ayat ini akan senantiasa berlaku sampai hari kiamat selama kaum muslimin menegakkan iman dan amal salih. Maka peluang untuk meraih 3 bonus tadi itu sangat terbuka lebar bagi kita. Nah, berarti dengan kata lain ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita ambil pendapat yang ketiga bahwa kaum muslimin akan diberikan kekhilafahan, kekuasaan, kemudian akan dikokohkan agamanya, dan juga akan diberikan keamanan, kesejahteraan. Ini kita punya peluang karena berlaku sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Nah, dari situlah kita muncul pertanyaan, kalau memang kekuasaan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah khilafah itu target atau sarana, tujuan atau wasilah, tujuan atau sarana? Apakah kekuasaan itu merupakan tujuan akhir dari risalah Islam ini atau sekedar wasilah atau sarana saja? Menurut ibu-ibu bagaimana, Bu? Itu tujuan atau wasilah? Wasilah atau tujuan? Ini penting sekali. Karena munculnya kelompok seperti Hizbut Tahrir ya diantaranya, di mana propagandanya atau istilahnya yang dikampanyekan adalah khilafah. Nah, kita harus punya pegangan, harus punya pandangan. Sebenarnya menurut Ahlus Sunnah itu seperti apa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa khilafah itu adalah karunia Allah. Sebagaimana tadi dalam ayatnya Allah akan berikan. Dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah perintahkan untuk merebut kekuasaan. Target akhir dari dakwah para nabi dan rasul adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Tidak ada perintahnya khusus harus berkuasa, tidak. Tapi li'i'la'i kalimatillahi, meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Bukankah Allah telah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ke muka bumi ini kecuali mereka mendakwahkan an i'budullah, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut tagut, dan jauhi togut-togut, ma'ubida min dunillah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat satu jawaban bahwa kekhilafahan atau kekuasaan ini bukan target akhir tapi wasilah, sarana untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, kalau mau saya kerucutkan, lalu kalau itu sebagai wasilah, apakah keberadaannya itu wajib atau tidak? Adanya kekhilafahan, adanya kekuasaan, itu hukumnya wajib atau tidak? Kira-kira ada gambaran ibu-ibu? Kan cuman wasilah, tapi wasilah ini wajib atau tidak? Agak bingung? Nah, makanya kita ngaji bersama ya. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Saya ulangi ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu,
Maksudnya sebuah kewajiban agama tidak akan sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi ya. Ya, ada satu syariat yang wajib dan dia tidak bisa sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu jadi ikut wajib. Contohnya gini, Ibu. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Dan salat ini tidak akan sah kecuali harus adanya wudu. Kira-kira wudu jadi wajib atau tidak? Ketika kita mau salat. Gimana, Bu? Wajib ya, karena wudu itu ada yang sunnah. Antaranya wudu yang sunnah itu wudu yang mutlak. Kapanpun kita pingin wudu, batal wudu lagi, itu sunnah hukumnya. Yang kedua diantaranya sunnah wudu itu kalau habis berhubungan intim, kemudian mau masuk ke ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, seterusnya. Nah itu di sela-sela itu disunahkan wudu, tidak wajib tapi wudu. Kalau mandi janabatnya boleh dikolektif nanti. Mohon maaf ya, misalkan dalam satu malam suami istri melakukan hubungan intim 3 kali, maka mandi janabatnya cukup 1 kali, tidak perlu 3 kali. Dirapel gitu ya. Tapi sunnahnya adalah wudu. Termasuk juga kalau setelah berhubungan intim lalu tidur, nunggu pagi, nunggu subuh, maka sebelum tidur disunahkan wudu. Nah itu sunnah hukumnya. Tetapi kalau sholat 5 waktu, maka tentu wajib untuk bersuci kalau ada air dengan berwudu. Maka wudu hukumnya wajib. Nah, berlaku di sini sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali ada dukungan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya ikut wajib. Salat 5 waktu itu wajib dan dia tidak sah kecuali dengan adanya wudu, maka wudunya ikut jadi wajib. Kembali ke tema bahwa khalifah atau khilafah, kekuasaan ini adalah sesuatu yang sifatnya sarana, tapi pertanyaannya apakah wajib adanya atau tidak? Nah, di sini pertanyaan yang cukup pelik, ini butuh ilmu ibu-ibu sekalian, makanya kita ngaji bersama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip dari tulisan Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di salah satu buku kecilnya beliau yang berjudul Tasfiyah wa Tarbiyah. Makanya kita membahas tentang Tasfiyah wa Tarbiyah. Itu ada kitabnya memang. Dan juga sudah ada terjemahan kalau tidak salah. Nah, di dalam kitab Tasfiyah wa Tarbiyah ini terjadi dialog antara Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan para pemuda pergerakan, di antaranya Hizbut Tahrir dan lain-lain. Ada dialog. Para pemuda dari Hizbut Tahrir itu mengatakan, "Wahai Syekh Al-Albani, mari bergabung bersama kami. Kami berjuang untuk penegakan khilafah. Karena Islam tidak akan menang kecuali dengan adanya khilafah." Maka Syekh Albani bertanya, "Berapa jumlah pengikut kalian di dunia ini?" "Wah, jutaan, wahai Syekh. Jutaan yang ikut kami di seluruh dunia." Lalu Syekh Albani bertanya lagi, "Di antara sekian juta itu, berapa orang yang tahu Allah itu ada di mana?" Mereka tidak bisa menjawab. Berapa orang di antara mereka yang tahu Allah itu di mana? Sebuah pertanyaan sederhana yang ditanyakan Rasulullah SAW untuk mengetahui seorang budak perempuan ini muslimah atau bukan. Ditanyakan, di mana Allah? Aina Allah? Kata Syekh Albani, kalau pengikut kalian jutaan, berapa persen yang tahu Allah ada di mana? Sebenarnya dengan kata lain, Syekh Albani ingin mengatakan bahwa ketika kalian berjuang menegakkan khilafah, sudahkah kalian itu mengenal tauhid sebagai pondasi agama ini? Kurang lebihnya begitu. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya kita sepakat. Nah ini Bu, kita catat Bu ya. Kita sepakat bahwa keberadaan kekuasaan ini adalah sebuah sarana dan hukumnya wajib. Karena tanpa kekuasaan kita akan kesulitan menegakkan syariat Allah secara kafah, secara sempurna. Pada hari ini kita semuanya bisa melakukan sholat, baca syahadat, baca Quran, puasa, haji.
dan hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum waris dan lainnya bisa dilaksanakan. Tapi tetap ada hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kekuasaan. Artinya sudah banyak hukum-hukum Islam kita terapkan, tapi tetap belum bisa sepenuhnya. Sebagiannya tidak. Kenapa? Karena kita terikat dengan adanya kekuasaan. Kalau penguasanya kaum muslimin, maka bisa sepenuhnya. Maka Syekh Albani mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah hanya wasilah saja, bukan tujuan, tapi keberadaannya wajib. Karena menegakkan hukum Allah, hukumnya wajib dan tidak akan tegak kecuali dengan wasilah itu. Maka dia ikut wajib. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada dasarnya secara asal sebenarnya penegakan kekuasaan Islam itu kita sepakat harus ada. Nah, perbedaannya, nah ini yang jadi pokok pembahasan. Perbedaannya adalah dari mana kita mulai untuk meraih kekuasaan itu. Dari mana kita mulainya? Kalau kita mengatakan bahwa ini kekuasaan itu penting, bahkan beliau mengatakan wajib, tapi dari mana memulainya? Apakah dengan cara mengkudeta yang justru mudorotnya sangat besar kalau tidak ada perhitungan yang matang, dan juga kita harus mengetahui bahwa yang dikudeta itu pemerintah muslim atau tidak. Kalau pemerintah muslim yang masih menegakkan sholat walaupun zalim, haram kita menggulingkan kekuasaannya. Walaupun zalim, tetap haram. Kalau pemimpinnya kafir, maka wajib digulingkan dengan syarat punya kekuatan. Kalau tidak, tidak bisa. Maka tidak segampang itu ingin punya kekuasaan, main rebut, tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka kata Syekh Albani, perbedaannya adalah start awalnya dari mana untuk meraih kekuasaan ini. Dari mana mulainya? Apakah dari politik, dari ekonomi, ya, atau dari mana? Nah, maka akhirnya beliau menyimpulkan dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa untuk meraih kekuasaan Allah akan berikan 3 poin tadi. 3 poin tadi: kekuasaan, kekokohan agama, keamanan. Maka Rasulullah memulai dengan metode tasfiyah wa tarbiyah. Wah, Ustadz kan memulainya dengan tauhid. Ya, itu nanti di dalamnya ada tasfiyah wa tarbiyah. Rasulullah memulai dengan tasfiyah wa tarbiyah di semua lini. Nah, akan kita bahas sekilas ya. Akan bahas sekilas ibu-ibu jamaah sekalian. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah artinya pembersihan. Tarbiyah pengisian, yaitu pendidikan. Pembersihan lalu pengisian. Yang dimaksud tasfiyah wa tarbiyah adalah pembersihan agama ini dari segala unsur yang bukan bagian dari agama. Semua unsur yang bertentangan dengan Islam dibersihkan sebersih-bersihnya. Setelah bersih baru diisi dengan pendidikan atau tarbiyah yang benar, dengan manhaj yang benar. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mengawalinya. Di titik awalnya yang berbeda. Silakan kalau orang-orang di pergerakan itu mau memulainya dari bidang apa terserah. Kita akan mulai dari mana Rasulullah memulai. Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i, mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awaluha. Tidak akan baik nasib umat yang terakhir ini, yaitu kita, kecuali dengan sesuatu yang membuat baik umat yang awal. Dulu bagaimana Rasulullah memperbaiki umat ini, kita memperbaikinya sebagaimana Rasulullah juga. Bagaimana caranya? Tasfiyah wa tarbiyah. Ibaratnya ada gelas, seandainya ini gelas berisi kotoran-kotoran di gelas ini. Kalau kita isi dengan air bening akan tetap kotor. Walaupun kita sampaikan kebenaran, tapi kalau di sana masih ada kotoran-kotoran akan tercampur. Gelas ini kalau kotor sekali dalamnya, macam-macam, ada lumpurnya, ada olinya, ada lemaknya. Kita tuang air yang sejernih mungkin, air warih. Jadi promosi. Oh, ini santri ya, bukan warih.
Kita tuang air yang bening tapi tempatnya kotor sekali, maka akan tetap kotor. Sehingga kita dalam mengisi sesuatu supaya bisa maksimal, yang pertama harus dibersihkan dulu sampai bening. Ya, olinya dibuang, lumpurnya dibuang, lemaknya dibuang dengan sabun, aroma sabunnya dihilangkan dulu. Setelah bening bersih, dituang yang air yang bersih, maka akan bersih. Nah, sekarang ini ada proyek besar kita, proyek bersih-bersih, yaitu apa? Bersih-bersih dalam urusan agama ini. Yang di sana sini masih terdapat kotoran-kotoran yang banyak sekali, luar biasa. Tugas besar kita. Makanya setelah menulis kitab Tasfiyah wa Tarbiyah, Syekh Albani ini memang beliau seorang muhaddisul asr, pakar hadis abad ini. Beliau memfokuskan diri menyortir hadis sahih dan dhaif. Makanya kitabnya beliau yang terkenal itu kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dan Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Beliau membuat semacam ensiklopedi. Kitab beliau yang pertama kumpulan hadis-hadis sahih. Beliau kumpulkan, dipisahkan. Yang kedua kitabnya adalah kumpulan hadis-hadis yang dhaif. Perlu ditulis, dipelajari. Karena apa? Kalau tidak ditulis dan dipelajari, dijelaskan, maka orang akan menggunakan hadis itu. Bagaimana akidah akan bersih, bagaimana ibadah akan bersih kalau sumber hukumnya itu hadis, itu masih kotor, tercampur dengan hadis palsu, hadis dhaif, hadis munkar dan sebagainya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kemenangan, kekuasaan dan kekokohan agama ini serta keamanan, kita tidak boleh tergesa-gesa, kita harus sabar dan melakukan langkah-langkah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah itu diawali dengan tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan, pemurnian, lalu diisi dengan ajaran Islam yang benar. Dan itu berlaku di semua bidang. Dalam bidang akidah, pertanyaannya, bagaimana sekarang kaum muslimin akan menguasai dunia sementara akidah kaum muslimin masih sangat rusak? Masih sangat rusak. Berapa banyak orang yang melakukan kesyirikan pada hari ini? Ya, masyarakat umum masih meyakini perbuatan-perbuatan syirik itu hal-hal yang boleh. Coba banyak di masyarakat kita ibu-ibu itu yang masih ngasih gelang anaknya dengan gelang bambu kuning yang kecil-kecil disusun itu, sama kalung dari bantalnya kecil. Itu kalau saya tanyain, ini buat apa bu? Biar anak saya tidak diculik Nyi Roro Kidul. Itu masih di masyarakat umum tuh masih dipakai. Ya. Belum lagi orang masih masang jimat-jimat. Wah, dan berbagai macam kesyirikan masih bergelimang dengan syirik. Itu harus kita bersihkan, harus sabar, harus telaten. Masalah ibadah, Masya Allah, mulai dari wudu sampai azan, iqomat, sholat, zikirnya, itu semuanya masih banyak kotoran-kotoran bid'ah, masih tercampur aduk dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Harus dibersihkan. Kapan Ustadz? Ya monggo, sabar mawon, kita dakwah terus. Kita awali dari diri kita, keluarga kita. Bersihkan akidah, bersihkan ibadah. Yang ketiga, bersihkan muamalah. Barangkali masih ada yang melakukan maghrib, maisir, gharar, riba. Ada unsur judinya, ada unsur gorornya, ada unsur ribanya. Muamalah kita masih banyak yang kotor. Ya. Riba, kata Rasulullah SAW, ada riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Ya, riba ada 70 pintu. Artinya jenis-jenis riba itu banyaknya, luar biasa. Dan riba yang paling ringan dosanya seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dosa riba 70 itu adalah sebuah simbol, artinya banyak. Banyak jenis-jenisnya riba itu. Ya. Sebagian orang pada hari ini ada yang sudah tahu riba tapi nyari-nyari alasan. Ya, nyari-nyari alasan.
Sampai ada seorang ustadz, dulu saya ngaji waktu SD itu, ustadznya bilang, kan yang dilarang itu riba yang ad'afam mudha'afah, yang berlipat-lipat bunganya. Kalau bunganya sedikit nggak apa-apa. Jadi sampai disebut nama banknya. Kalau nabung atau minjem ke BCA nggak boleh, kalau ke BRI boleh, karena riba bunganya kecil. Sampai ada pemahaman seperti itu. Jadi masih cari alasan. Ada lagi yang masih bergelimang dalam riba, mengatakan kita kalau nggak ngikuti riba pada hari ini terus apa bisa bertransaksi? Alasan lagi. Nah, kelompok kedua ada lagi orang yang memahami riba, tapi sebagian riba dia nggak tahu kalau itu riba. Sebagiannya tahu, oh ini riba, tapi riba-riba yang lain dia nggak tahu, sehingga dia masih jatuh di situ. Ada lagi kelompok yang ketiga yang memanipulasi riba, yang disebut bai'ul inah, jual beli sistem inah. Jadi inah itu riba yang dimanipulasi, diakal-akali supaya tidak terkesan riba tapi riba. Banyak hari ini. Ya, semakin berkembangnya transaksi di era modern kali ini, maka semakin terbuka lebar pintu riba di sana. Kalau kita tidak belajar agama, kita akan terjatuh dalam transaksi-transaksi ribawi. Maka bagaimana Allah berikan kekuasaan, dikokohkan agama, diberikan kedamaian, sementara kita belum melakukan bersih-bersih di bidang akidah, bidang ibadah, muamalah. Belum lagi yang keempat, bersih-bersih di bidang akhlak. Akhlak yang buruk sudahkah kita hilangkan? Sifat kasar, keras, gak mau kalah, menang sendiri, egois. Itu akhlak-akhlak yang harus kita buang. Sementara akhlak yang baik, murah senyum, suka menyapa, ini sunnah Nabi, banyak yang meninggalkan. Ngajinya sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi ketemu temannya di masjid bagaikan freezer, ya, beku, diem gitu. Padahal sunnahnya jelas tahu bahwa Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bermanis muka di hadapan saudaramu sedekah. Dianjurkan mengucapkan salam, tersenyum, ramah. Sumei, ya bukan somai ya. Kalau somai batagor nantinya ya. Sumei, ramah. Nah, sudahkah kita amalkan sunnah-sunnah Nabi seperti itu? Akhlak yang baik. Belum lagi pembersihan dalam bidang fikih dari ijtihad yang menyimpang. Belum lagi pembersihan di bidang tafsir Quran, banyak penafsiran yang menyimpang. Pembersihan di bidang-bidang lainnya, Masya Allah. Ini PR kita bersama. Kesimpulannya bagaimana? Wah kok banyak sekali Ustadz kesimpulannya. Yuk mari kita belajar agama dan mengajarkannya. Belajar agama dan mengajarkannya. Bukankah Rasulullah menyimpulkan dari segala problem umat ini, beliau menyatakan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat keterpurukan, kekalahan, ya, kelemahan kaum muslimin kecuali kalau mereka kembali kepada agamanya, Islam. Kembali itu adalah apa? Mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi tugas kita semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita belajar agama, dan bukan hanya ngaji, tapi memahami. Bukan hanya teori saja, tapi memahami lalu mengamalkannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka begitu komit dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang disampaikan Rasulullah diamalkan. Walaupun itu hal-hal kecil, diamalkan semuanya. Nah, inilah kesimpulan dari tasfiyah wa tarbiyah, yaitu kita bersih-bersih dari segala unsur yang bukan Islam, termasuk perkara-perkara jahiliyah, termasuk dosa-dosa besar, termasuk akhlak yang buruk, kita bersihkan semuanya. Syirik, bid'ah, khurafat, kita bersihkan. Caranya bagaimana? Kita ngaji, kita belajar, kita pahami, kita amalkan, lalu ajak orang lain. Ini tugas kita. Nah, setelah tugas kita tunaikan, maka kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala segala datang untuk kita semuanya dengan memenuhi janjinya Allah, yaitu berupa kekuasaan, kemudian kekokohan agama ini, dan juga kedamaian, kesejahteraan dan ketentraman bagi kaum muslimin. Semua itu akan terjadi kalau kita sudah memenuhi segala konsekuensi atau syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa memotivasi kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama
dalam memahaminya dan mengamalkannya, serta dalam menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Bila ada pertanyaan bisa diajukan secara tertulis kalau ada. Kami beri waktu, barangkali ada hal-hal yang kurang jelas. Ibu-ibu bisa menyampaikannya ke panitia kalau ada. Ya, masih kita tunggu kalau ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti sudah sangat jelas, insya Allah. Alhamdulillah, dengan tidak ada pertanyaan berarti sudah tuntas, sudah jelas. Tinggal eksekusi, yaitu kita amalkan apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Demikian ibu-ibu, apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.